Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas salah satu isu yang lagi viral, yaitu kasus mahasiswa ITB yang diduga menjadi joki UTBK 2025. Kenapa kasus ini penting? Karena ini bukan hanya tentang kecurangan, tapi juga tentang masalah integritas, tekanan akademik, dan tantangan pendidikan remaja masa kini. Yuk kita bahas bersama. Nasib mahasiswa ITB Lukas Valentino Nainggolan joki UTBK Kasus mahasiswa ITB diduga joki UTBK 2025 menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan di media sosial seperti TikTok, X, dan berbagai portal berita. Dalam kasus ini, seorang mahasiswa dari ITB diduga melakukan praktik kecurangan dengan menjadi joki pada ujian tertulis berbasis komputer bagi calon peserta yang ingin lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Isu ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan integritas akademik dan fenomena meningkatnya tekanan pendidikan yang dialami oleh remaja saat ini. Fenomena joki menunjukkan adanya kecenderungan sebagian siswa atau mahasiswa untuk menghalalkan berbagai cara demi mencapai hasil akademik. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak kualitas pendidikan, menurunkan kepercayaan publik, serta memberi contoh buruk bagi generasi muda. Data awal tentang kasus ini muncul dari unggahan video dan tangkapan layar percakapan yang beredar luas di media sosial. Publik kemudian memberikan berbagai tanggapan, termasuk kecaman terhadap tindakan kecurangan dan dorongan agar pihak kampus serta penyelenggara UTBK melakukan tindakan tegas. Peristiwa ini terjadi ketika seorang mahasiswa diduga menawarkan jasa joki UTBK dengan membantu calon peserta ujian agar dapat lolos masuk perguruan tinggi negeri. Dugaan ini mencuat setelah beredar bukti percakapan dan video transaksi yang menjadi viral di media sosial. Pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi mahasiswa sebagai pelaku, calon peserta UTBK sebagai pengguna jasa, serta publik dan pihak kampus yang ikut memberikan respon. Kejadian ini muncul pada tahun 2025, tepatnya saat periode pelaksanaan UTBK, dan berlangsung melalui komunikasi daring, khususnya pada platform percakapan digital. Penyebab utama munculnya tindakan ini adalah tekanan tinggi untuk masuk perguruan tinggi favorit, kurangnya integritas akademik, ketidakpercayaan diri peserta ujian, serta adanya peluang ekonomi bagi pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Proses terjadinya kasus ini dimulai dari penawaran jasa, kesepakatan transaksi, hingga penyebaran bukti yang akhirnya menjadikan peristiwa tersebut viral. Analisis ini menunjukkan bahwa persoalan integritas, tekanan akademik, serta literasi moral menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam dunia pendidikan. Untuk mencegah terulangnya kasus seperti mahasiswa ITB diduga joki UTBK 2025, diperlukan solusi dan intervensi pendidikan yang melibatkan sekolah, orang tua, dan remaja itu sendiri. Sekolah perlu memperkuat pendidikan integritas akademik melalui program literasi etika, penyuluhan mengenai konsekuensi kecurangan, serta penyediaan simulasi UTBK, dan layanan konseling agar siswa lebih siap menghadapi ujian tanpa tekanan berlebih. Ini juga dapat membangun lingkungan belajar yang suportif, sehingga siswa tidak merasa harus mencari jalan pintas. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan komunikasi yang terbuka tentang kemampuan serta pilihan studi anak. Orang tua perlu menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi dan melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital, terutama yang berpotensi mengarah pada transaksi ilegal. Sementara itu, remaja sebagai pihak yang berada di situasi ujian harus belajar mengelola waktu, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan regulasi emosinya. Remaja perlu memahami bahwa kesuksesan sejati dibangun melalui usaha jujur, bukan melalui kecurangan yang justru merusak masa depan.
Dengan kolaborasi ketiga pihak tersebut, kasus buruh serupa dapat diminimalisir dan budaya akademik yang jujur dapat tercipta dalam lingkungan pendidikan. Nah, pada kasus mahasiswa ITB yang diduga joki UTBK 2025 menunjukkan bahwa tantangan remaja dalam dunia pendidikan tidak hanya terkait kemampuan akademik, tetapi juga integritas dan tekanan psikologis. Kecurangan akademik bukan hanya merugikan pihak lain, tapi juga merusak karakter dan merendahkan kualitas pendidikan nasional. Melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan remaja itu sendiri, budaya kejujuran dan tanggung jawab dapat diperkuat. Dengan demikian diharapkan kejadian serupa tidak kembali terjadi dan sistem pendidikan dapat berjalan dengan lebih adil, jujur, dan berkualitas. Dengan foto wajah yang sangat